Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar penulisan buku yang pada hari ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaannya kita semua dapat berjumpa secara virtual pada kesempatan siang hari ini sampai sore nanti. Dan juga kita tidak lupa untuk tetap saling mendoakan agar tetap kuat, sehat, dan semangat di tengah pandemi COVID-19 yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Dan juga mari kita turut mendoakan saudara-saudara kita, mereka yang sedang sakit, yang terpapar oleh COVID-19, agar segera pulih dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Para peserta webinar yang kami hormati, pertama-tama perkenalkan saya, Theo Graciano, saya dosen dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Hari ini saya akan bertugas sebagai MC dan juga sebagai moderator yang akan mengarahkan dan membawa acara ini sampai selesai sore nanti. Dan juga di sini sudah hadir ada narasumber dari dosen dari Ilmu Komunikasi Visipol Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, serta konsultan penerbit The Publish Yogyakarta. Peserta webinar yang kami hormati, tujuan dilaksanakannya kegiatan webinar pada hari ini adalah terkait dengan memberikan pengetahuan dan juga kiat-kiat menulis buku terutama yang berorientasi pada ISBN atau International Standard Book Number, bagi dosen ataupun peneliti, ataupun juga bagi penulis-penulis muda, ataupun penulis pemula, khususnya mereka yang berkeinginan memulai menulis, ataupun buku teks dan buku ajar. Kemudian juga bagaimana memacu dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dosen ataupun peneliti ataupun penulis dalam menulis buku teks, buku ajar, dan buku lainnya. Serta menumbuhkan dan meningkatkan budaya dalam rangka mendorong publikasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan ipteks dalam bentuk buku. Baik, peserta webinar yang kami hormati, sebelum saya melanjutkan kepada acara selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, yaitu pertama pembukaan oleh saya sendiri sebagai MC dan juga sebagai moderator. Kemudian nanti akan ada sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, yaitu Dr. Oktiva Anggraini, SIP, MSI. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Setelah itu kita akan masuk kepada acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pembicara dari Ibu Sulbi dan juga Mas Prasida dari penerbit The Publish. Setelah pemaparan materi selesai, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Setelah sesi tanya-jawab selesai, akan dilanjutkan dengan pemberian sertifikat secara virtual kepada narasumber atau pembicara kita dan juga moderator. Kemudian ada pengumuman door prize bagi peserta yang beruntung pada sore hari ini yang mendapatkan merchandise dari The Publish. Setelah itu akan dilanjutkan dengan baik, sebelum acara kami lanjutkan, kami mulai. Sekali lagi saya mohon maaf untuk peserta dapat menonaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya agar acara dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonaktifkan mikrofonnya. Peserta webinar yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, oleh Dr. Oktiva Anggraini, SIP, MSI. Waktu dan ruang Zoom diberikan. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Matius Graciano Mali, Eksos EPA, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Masih semangat ya, Insya Allah masih semangat deh. Semangat sangat. Baik, kami aturkan yang pertama-tama tentunya
puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan siang kali ini deh kita bisa bertemu dalam webinar yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, webinar penulisan buku. Deh, Bapak Ibu sekalian, dengan rasa bangga dan bahagia kami LPPM Universitas Widya Mataram Yogyakarta mengucapkan selamat datang dan terima kasih sekali untuk kesediaan Bapak Ibu bergabung di acara ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada The Publish yang sangat mensupport kegiatan ini mulai dari persiapan insya Allah sampai akhir nanti begitu aja. Dan kami berharap setelah ini Bapak Ibu peserta webinar makin bergairah lagi ya Bapak Ibu untuk menulis begitu ya. Menulis dan memiliki artikel-artikel menarik. Begitu sambutan saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berwebinar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Dr. Oktiva Anggraini, SIP, MSI, atas sambutannya dan juga sekaligus membuka webinar kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya kita akan beralih kepada acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita hari ini. Saya akan memberikan sedikit pengantar bahwa dunia ini ibarat sebuah hutan rimba. Cuma ada dua pilihan bagi kita untuk tetap bertahan ataupun survive, yaitu bertarung untuk menaklukkan rimba raya kehidupan ini, ataukah berlari menjauhi pertarungan tersebut. Dan bekal yang harus kita punya untuk bisa memenangkan pertarungan ini adalah dengan stok pengetahuan dan skill-skill yang memadai. Dan skill pengetahuan serta skill yang kita punya itu tentu hanya bisa kita dapatkan melalui proses belajar yang namanya proses membaca dan juga proses menulis. Membaca bagi kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, baik sebagai pelajar, mahasiswa ataupun dosen adalah merupakan sebuah hal yang biasa yang kita lakukan di dalam proses belajar dan mengajar. Namun, untuk kegiatan menulis, membangkitkan gagasan, menuangkan pikiran, meneteskan ide, baik itu di media massa, jurnal, ataupun artikel ilmiah, ataupun di dalam buku, bagi banyak orang, walaupun tinggi apapun ilmunya, bukanlah sebuah proses yang gampang atau sebuah proses yang mudah untuk dilakukan. Nah, aktivitas tulis-menulis selalu berkaitan dengan proses belajar, proses di mana mengkonfrontasikan idealisme dengan realitas dan meleburkannya di dalam tulisan. Maka hari ini, di sini, di ruang webinar ini, kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita tentang pengalaman maupun kiat-kiat mereka dalam kegiatan menulis, kemudian proses-proses yang dilewati untuk bisa mempublikasikan apa yang ditulis oleh mereka. Baik, pada sore hari ini ada dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Sulbi. Ibu Sulbi ini adalah dosen dari program studi ilmu komunikasi dari Visipol Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Sedikit biodata singkatnya, Ibu Sulbi ini namanya cukup panjang ya. Sulbi Muti Sabila Salayan Putri, Sarjana Ilmu Komunikasi, Master Ilmu Komunikasi. Ini nanti kalau nambah gelar doktor sama profesor mungkin akan semakin sulit untuk menuliskannya ya, dalam sertifikat webinar akan kesulitan ditulisnya gitu ya. Saat ini beliau sebagai dosen muda, dosen tetap di Prodi Komunikasi, atau saya biasa lebih sering memanggilnya dengan Mbak Sulbi, lahir di Bandung tanggal 27 Oktober 1993. Masih sangat muda ya, atau ada yang seumuran dengan Bu Sulbi di sini. Mbak Sulbi menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada ilmu komunikasi pada konsentrasi Public Relation Universitas Islam Bandung dan S2-nya di ilmu komunikasi konsentrasinya komunikasi bisnis di Universitas Islam Bandung juga. Beberapa buku yang sudah ia hasilkan beberapa tahun terakhir ini ada buku dengan judul Ruang Silang Budaya dalam Perspektif Komunikasi, New Normal Era, ada Human Resource Management in Industry 5.0, ya benar ya Bu Sulbi ya. Kemudian ada buku tentang Mutiara Ramadan dan beberapa karya ilmiah lainnya, yaitu dengan judul Makna Komunikasi Ritual di Parangkusumo dalam Pelestarian Nilai Budaya. Kemudian ada Pendekatan Komunikasi Interpersonal Terapis dengan Penderita Skizofrenia.
dan bagaimana beliau juga menulis tentang makna gaya hidup brand minded pada kaum sosialita. Baik, jadi jika ada yang tertarik dengan topik-topik tadi nanti bisa juga berdiskusi. Mbak Sulbi sudah siap untuk memaparkan materinya? Iya, Oke, terima baik. kasih Mas Teo. Selanjutnya waktu dan ruang Zoom-nya saya berikan kepada Mbak Sulbi. Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada LPPM WM dan juga penerbit Depublish yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing di acara webinar penulisan buku ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung, karena di sini kita santai aja, kita sama-sama belajar, kemudian kita saling berbagi ilmu, dan tentunya pengalaman yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Nah, jujur, saya senang sekali diberikan kesempatan menjadi pembicara di acara yang menurut saya ini sangat bagus sekali gitu, karena di masa pandemi seperti ini jangan sampai produktivitas kita itu ikut menurun gitu. Nah, jadi sebisa mungkin kita tetap berkarya, kemudian menuangkan ide-ide kreatif kita dalam bentuk apapun gitu. Karena kalau boleh saya cerita sedikit ya, Mas Teo dan teman-teman peserta yang lainnya, sebelum saya masuk nih ke inti dari materi hari ini tentang gimana sih untuk kita itu memulai menulis buku gitu, karena sesuatu itu kadang-kadang yang susah tuh memulainya gitu. Saya itu terhitung aktif menulis buku itu baru sekitar 2 sampai 3 tahun lah. Jadi di tahun 2019 saya berkolaborasi dengan dosen-dosen prodi ilmu komunikasi di Universitas Widya Mataram. Kemudian di awal 2020 itu saya baru aktif lagi menulis ketika awal pandemi. Nah, kebetulan waktu itu saya bergabung dengan tim kolaborasi penulis buku yang dibuat oleh beberapa anggota dari IDRI. Waktu itu pengarahnya Ibu Dr. Dian Sutikno, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mengenal beliau. Beliau itu sosok yang menurut saya sangat disiplin dan juga tegas gitu, makanya bisa dibilang pengalaman awal saya menulis itu sudah dilatih duluan secara mental gitu. Nah, kemudian kenapa? Karena pada dasarnya menulis buku itu ya memang harus komitmen terlebih dahulu gitu juga. Apalagi kalau kita menulisnya bareng-bareng gitu. Misalnya kita mau nulis book capture nih atau bunga rampai seperti karya-karya saya yang sebenarnya saya masih belajar juga nih gitu untuk bisa menjadi single author. Nah, saya mulai tuh untuk menulis buku dari book capture bunga rampai bersama-sama teman dari IDRI juga gitu. Nah, kemudian dari situ kita komitmen dan kita juga harus paham ketentuannya, formatnya, kemudian deadline-nya kapan, karena semakin kita menunda-nunda gitu, ketika yang lain sudah selesai drafting, kita masih jauh nih. Nah, pada akhirnya itu akan berimbas kepada lamanya proses penerbitan, ya, karena berdasarkan pengalaman saya di tempat penerbit itu cukup antri ya, gitu. Nah, kemudian waktu itu saya berpikir di awal-awal masa pandemi COVID-19 ya, di awal 2020, saya membuat keputusan untuk saya harus tetap berkarya nih dari rumah gitu, menuangkan segala pemikiran saya lewat tulisan, karena pada saat itu saya merasa masih ada yang kurang nih dalam mengasah kemampuan saya untuk menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan, karena memang ada beberapa orang gitu ya yang mungkin dia lebih mudah untuk menjadi seorang public speaker. Jadi menuangkan pikirannya tuh lewat lisan tuh lebih mudah daripada lewat tulisan. Nah gitu. Nah kemudian di kondisi saat ini yang memang di mana kita mengharuskan untuk mengurangi mobilitas dan juga interaksi secara langsung gitu, yang padahal sebenarnya kita ini adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi gitu secara langsung. Dan pada akhirnya setelah saya pikir-pikir, saya analisis, sebenarnya makin kesini tuh orang-orang tuh makin hobi nulis, tapi nulisnya di status gitu, di status media sosial. Nah, daripada pemikirannya hanya terbatas pada akun media sosial gitu, nah alangkah lebih baiknya bahkan lebih efektif kalau kita itu menuangkan dalam bentuk draft penulisan buku gitu. Nah, itu pengantar saja cerita sedikit dari saya. Ini saya izin share screen ya. Sorry, sebentar. Silakan.
Oke. Oke, ini sudah terlihat Pak Theo dan teman-teman Iya, yang lainnya. sudah Mbak. Silakan di full screen kan saja ya. Oke. Ya, di sini saya tulis judulnya Saat Menulis Terasa Sulit gitu, karena saya juga dulu awal-awalnya nggak kepikiran, duh gimana sih cara awal kita mau menulis buku ini, kayaknya sulit deh, dari mulai mikir idenya mau apa, kemudian nanti tujuannya untuk apa, untuk kita punya-punyaan doang, atau mau di komerselin gitu kan. Nah ini yang memang jadinya kita dilema gitu. Nah, kenapa sih kita itu harus memulai menulis? Gitu. Kalau misalnya kita mengulas tentang dunia menulis buku, teman-teman di sini pasti sudah tahu ya, Jepang itu adalah salah satu negara yang tingkat kesadarannya itu tinggi untuk membaca, jauh dibandingkan di Indonesia ya. Nah, tingkat kesadaran minat baca ini sebenarnya mendorong kita masyarakat sadar untuk menulis gitu. Nah, walaupun ya saya akui pengetahuan itu tidak hanya kita dapatkan dari kita baca buku, tapi dari pengalaman kita juga di sekitar kita, lingkungan sekitar kita, dari teman-teman, dari keluarga. Itu kita pasti akan dapat ilmu atau pengetahuan itu gitu. Nah, jadi menulis itu saya bisa bilang bukan berdasarkan bakat, tapi niat kita gitu. Saya nggak ada waktu kecil kepikiran, saya mau cita-citanya jadi penulis gitu tuh, saya berbakat jadi penulis gitu. Enggak sih gitu, tapi ternyata makin ke sini seiring berjalannya waktu, ternyata menulis itu ya memang balik lagi ke niat kita gitu. Jadi bukan berdasarkan bakat. Ya memang ada yang mungkin terlahir berbakat menjadi seorang penulis gitu ya, memang ada gitu. Tapi itu juga terbentuk karena kebiasaannya mereka gitu. Nah, kemudian kenapa juga kita harus memulai menulis adalah ini bisa membuka wawasan kita. Kenapa? Karena peluang menulis buku di Indonesia itu terbilang masih sangat sedikit dibandingkan negara-negara lain. Jadi teman-teman semua yang ada di sini, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, gitu, termasuk saya, dengan kata lain, peluang menjadi salah satu penulis yang inspiratif itu masih terbuka sangat lebar, gitu ya. Jadi ini adalah manfaat-manfaat ketika kita mau gitu memulai menulis buku gitu. Sebenarnya menulis itu nggak hanya buku aja ya, apapun lah gitu, bisa kita tuangkan pikiran kita dalam bentuk tulisan. Nah, ini juga berdampak terhadap daya ingat kita gitu. Karena ketika kita menjadi seorang penulis atau kita menulis gitu lah, membaca sambil menulis itu kan artinya kita sudah mengaktifkan kinerja otak kanan dan kiri kita gitu. Nah, dengan kata lain, ketika otak kita tuh terus bekerja aktif gitu, nah itu ternyata bisa loh meminimalisir terjadi kerusakan jaringan otak pada masa tua. Nah, jadinya ibaratnya mengurangi tingkat kepikunan orang gitu, terus jadinya nggak gampang mudah lupa gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga bisa lebih open minded gitu. Jadi karena kita baca sebelum menulis juga kita melakukan mini riset gitu ya. Terus kita lihat fenomena sekitar kita, apa sih yang lagi terjadi, apa sih isu-isu yang sedang tren gitu. Nah, ketika kita menuangkannya lewat tulisan, itu akan terbuka luas gitu pemikiran kita akan lebih open minded. Karena apa? Ketika kita menulis sesuatu, ketika kita menganalisis sesuatu, kita tuh tidak ibaratnya tidak bisa hanya melihat dari satu pintu, tapi harus dari berbagai pintu. Sehingga aspek-aspek dari bidang A, B, C, D itu akan terbuka luas. Nah, kemudian yang ketiga, mengabadikan gagasan. Kemudian yang keempat, branding. Ini juga bisa membuat personal branding terhadap diri kita sendiri gitu. Ketika kita sudah memulai menulis buku dan menghasilkan karya gitu. Nah, kemudian ini juga menjadi investasi masa depan. Oke. Selanjutnya ini ada yang mencoret-coret ini apa ya, Mas Tio? Ini kurang tahu ya, mungkin dari peserta ada yang... Oh, oke. Ini jadi agak terganggu nih layarnya. Oke deh. Oke, saya lanjut. Nah, di webinar kali ini saya mungkin lebih mengupas tentang buku sains, dan terutama saya baru berpengalaman menulis capture book Bunga Rampai.
Nah, sebenarnya jenis buku sains ini apa aja sih, Mas, Mbak, Bapak, Ibu? Yang perlu kita ketahui adalah ada yang namanya buku ilmiah, itu bisa kita klasifikasikan buku ajar ya. Kemudian ada bunga rampai. Nah, ini yang saya tulis, ada beberapa karya saya, bentuknya jenisnya adalah bunga rampai. Bentuknya capture book, kemudian ada edit volume book, edit collection book. Kemudian yang ketiga ada autobiografi, ada biografi, kemudian yang keempat ada juga monografi. Monografi itu adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya itu hanya pada satu topik gitu dalam bidang ilmu kompetensi penulis. Kemudian ada proceeding juga, itu termasuk jenis buku sains. Ada buku referensi seperti kamus, ensiklopedi, directory, katalog, itu termasuk dari buku referensi. Kemudian ada juga buku saku. Nah, ini mungkin bisa lebih lanjut dibahas oleh penerbit dipublish nanti ya ketika materi kedua. Nah, kemudian ini tadi yang cerita awal saya, beberapa karya saya dengan teman-teman dari tim kolaborasi penulis buku, ini yang dibuat oleh IDRI. Saya waktu itu pandemi 2020, awal-awal itu saya memulai menulis Mutiara Ramadan, karena momennya tuh lagi bulan puasa. Wah, ini pas banget nih momennya. Jadi ketika kita mau memunculkan sebuah ide untuk kita menulis, itu yang terdekat aja. Lagi apa sih fenomenanya, kemudian yang di sekitar kita tuh apa sih yang lagi tren gitu. Ya, jadi itu akan lebih memudahkan kita. Kemudian ada buku Human Resource Management in Industry 5.0. Nah, ini kenapa saya menyepakati judul ini bersama teman-teman penulis yang lainnya adalah karena ini masih kurang referensinya gitu. Jadi kita menulis buku itu diusahakan yang belum terlalu mainstream lah, belum banyak orang yang nulis gitu. Karena nanti someday itu akan menjadi referensi yang bagus dan yang terbaru gitu untuk masyarakat pada umumnya gitu. Kemudian ini juga new normal era, jadi di 2020 saya menulis 3 buku, dan ini yang Ruang Silang Budaya dalam perspektif ilmu komunikasi, saya berkolaborasi dengan teman-teman dosen prodi ilmu komunikasi di tahun 2019. Kemudian ini saya tulis, menulis tidak sesulit yang kita bayangkan. Ketika kita punya poin-poin ini yang saya cantumkan di sini, ini akan lebih mudah. Ketika kita tahu kita mau memilih ide apa, konsep apa, kemudian kita sudah punya outline-nya, gitu. Terus kita sudah melengkapi materi pendukungnya, dan yang pasti ini yang paling penting kita sudah menetapkan target waktu, gitu, dalam bentuk kita bikin timeline, gitu. Nah, kemudian ada drafting penulisan buku, ini sudah proses drafting, kita sudah mulai ngetik, kemudian cek akhir, penerbitan, dan pengurusan haki. Ini opsional ya, kalau teman-teman karyanya mau diurus hakinya ini bisa gitu. Nah, kemudian pemilihan ide dan konsep ini sebenarnya yang mungkin teman-teman di sini agak dilema atau bingung. Saya tuh mau nulis buku tapi apa gitu ya? Idenya saya mau nulis buku tentang apa sih gitu. Kemudian konsepnya seperti apa gitu. Nah, pemilihan ide dan konsep, kita coba pilih ide yang dekat dengan kehidupan kita, dengan fenomena sekitar kita gitu, yang memang sesuai dengan pengalaman dan keahlian kita gitu. Jadi dimulai saja dari situ. Kita sih senangnya apa ya? Saya hobinya apa ya? Saya bisa deh menuangkan tulisan tentang hobi saya atau tentang kesenangan saya atau tentang pengalaman saya. Itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena memudahkan kita dalam memilih topik atau tema dan konsep apa yang harus kita tulis. Jadi kita tahu maksud kita nulis buku itu apa, kita tahu tujuan menulis buku kita itu apa. Ya, termasuk kita tahu untuk memilih segmennya itu mau ke siapa, atau target pembaca buku kita ini siapa sih. Gitu. Nah, kemudian dengan kita mengangkat fenomena terkini, ya, tema atau judul buku kita itu akan sangat dicari Bapak Ibu. Ya, karena ini diperlukan. Kayak tadi contohnya, saya nulis buku tentang new normal waktu 2020 itu. Kenapa? Karena itu fenomena terkini yang nanti suatu saat itu akan dicari. Karena memang diperlukan gitu. Apalagi terlebih fenomenanya itu sedang tren di kalangan masyarakat umum, dan tentunya itu akan berguna dan bermanfaat gitu, sehingga mereka akan tertarik untuk baca buku kita. Ya, untungnya lagi mereka mau gitu beli buku kita kalau misalnya kita memang tujuannya nulis buku itu untuk komersial gitu.
Nah, kemudian ini siapkan outline ya atau kerangka isi buku. Jadi sebelum kita tulis, kita drafting ya. Jadi coba kita bikin dulu deh kerangkanya seperti apa outline-nya. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa di-mute dulu kali ya. Maaf, bisa di-mute untuk peserta yang lainnya agar tidak mengganggu pemaparan materi dari Mbak Sulwi. Oke, saya lanjutkan ya. Kita coba membuat dulu outline atau kerangkanya. Itu akan memudahkan kita ketika kita punya peta yang bisa memandu proses penulisan buku. Gitu. Nah, kemudian itu juga bisa menghindari ketika misalnya kita lagi stuck nih, gitu, atau kita lagi macet di bagian tertentu gitu. Nah, itu akan lebih memudahkan kita karena pengalaman saya dulu waktu saya menulis bersama teman-teman yang ada di grup tim kolaborasi, ada yang dia ini kebetulan pada saat itu sudah berkomitmen untuk menulis buku, ternyata ada kendala gitu. Kendalanya adalah keluarganya sakit atau apa, saya lupa. Pokoknya intinya beliau terkendala di situ gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang memang jadinya kita juga dilema, apalagi kalau misalnya nulisnya bareng-bareng, kita sudah punya timeline-nya, kita sudah punya target untuk ini harus terbit pada bulan ini gitu. Tapi ternyata ada yang ketunda nih gitu karena salah satu penulis misalnya ada kendala gitu. Nah, itu juga menjadi dilema kita ya. Nah, makanya kita harus coba bikin dulu outline-nya karena itu akan memudahkan kita dan kerja kita juga akan lebih efektif. Gitu. Nah, ini yang saya kasih contoh dalam kerangka bunga rampai yang saya buat bersama teman-teman dari grup tim kolaborasi. Ini saya sepakati dulu judul bersamanya dengan teman-teman. Nah, ini contohnya ya, Human Resource Management in Industry 5.0. Kemudian saya sepakati dulu bersama teman-teman juga daftar isinya mau apa nih. Kemudian siapa yang mau nulis di bab bab 1, bab 2 sampai bab 10 misalnya seperti itu. Kita tentukan babnya mau ada berapa. Yang memang babnya itu sesuai dengan judul yang tema yang kita akan keluarkan. Gitu. Nah, ini contoh outline bunga rampai yang ada di judul buku karya saya ini, HRM in Industry 5.0. Nah, ini contohnya. Kira-kira siapa yang mau nulis pendahuluannya? Gitu. Nah, itu kita bagi-bagi. Ya, itu akan lebih mudah Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang mungkin sudah bisa ada gambaran ketika oke, kita kayaknya lebih mudah nulis bareng-bareng, yuk sekalian kita latihan misalnya seperti itu dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ini akan lebih mudah gitu. Karena kita akan fokus terhadap bab yang akan kita tulis. Nah, ini saya menulis pada bab 2 tentang employability skills in industry 5.0. Saya menulis tentang bagaimana sih SDM nanti ke depannya ketika memasuki era Society 5.0 ya, karena kita sekarang kan sudah berada di 4.0 dan tidak terasa nanti akan masuk lagi nih ke 5.0 gitu. Nah, kemudian kenapa saya ambil dengan teman-teman judul buku HRM in Industry 5.0 karena memang ini tadi referensinya belum banyak gitu. Nah, nanti suatu saat orang akan membutuhkan seperti itu. Ya, kemudian dilanjutkan dengan bab-bab yang memang sesuai dengan tema. Nah, kemudian ini kalau menulis buku bunga rampai, kita sebenarnya antara satu dengan yang lainnya itu harus komitmen dulu. Dalam penulisan bunga rampai, kita dan tim penulis wajib menyepakati ketentuan penulisan. Misalnya, ini yang pertama, kita mau pakai citasi apa nih? Reference manajernya mau pakai apa? Oke, kita pakai Mendeley misalnya gitu. Tidak manual ya. Nah, karena Mendeley itu menurut saya salah satu reference manager yang paling mudah. Gitu. Nah, kemudian satu orang mau menulis berapa bab? Oke, 1 bab. Kita sepakati. Kemudian minimal misalnya 15 halaman, maksimal 20 halaman. Itu sudah termasuk daftar pustaka. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian menulis buku, terutama buku sains, itu juga harus kita tahu similarity-nya. Ya, jangan sampai nanti ternyata plagiatnya udah melebihi 50% misalnya seperti itu. Nah, itu kan nanti bisa berbahaya gitu. Nah, kemudian nanti template-nya juga kita akan sepakati bersama. Kita mau mengikuti gaya apa nih penulisannya gitu. Kemudian referensinya mau dari mana? Dari jurnal kah atau misalnya dari buku yang memang terupdate tahun terbitnya gitu.
Nah, kemudian yang terakhir juga kita harus memaksimalkan pengumpulan sesuai deadline. Jadi jangan sampai nanti kita udah proses drafting tapi kita tidak punya table timeline. tes. Oke. Ya, nah kemudian ini melengkapi materi pendukung. Ya, ketika kita misalnya sudah tahu nih idenya mau apa ya. Oke, saya dapat nih ide satu gitu. Nah, kita materi pendukungnya apa nih? Gitu. Kita coba melakukan mini riset. Mini riset itu tidak harus misalnya kita penelitian, tidak gitu. Tapi kita bisa mengumpulkan bahan-bahan sebagai materi isi buku. Itu bisa dari ya perpustakaan, kemudian wawancara dengan narasumber, diskusi dengan teman gitu ya, atau misalnya diskusi dengan siapapun lah yang memang kita anggap bisa gitu diajak diskusi. Kemudian kita melakukan brainstorming. Nah, kemudian semua bahan ya ketika materi data-data tersebut sudah siap, itu dikumpulkan menjadi satu folder ya, itu supaya proses kerja penulisan kita lebih efektif dan efisien gitu. Nah, ini saya cara mudah mencari referensi, saya pakai Mendeley ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan Mendeley karena menurut saya ini adalah salah satu reference manager yang paling mudah untuk dioperasikan. Kalaupun misalnya tidak ada referensi yang terpublish di Mendeley, kita bisa masukin secara manual, misalnya dari buku nih, gitu. Nah, kita coba ketik secara manual, bukunya judulnya apa, penulisnya siapa, tahun berapa terbitnya, kemudian ketika kita sudah ada desktopnya, Mendeley kita masukkan ke situ. Nah, sebenarnya ini sudah banyak ya, tutorial untuk penggunaan referensi Mendeley. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham betul tentang Mendeley. Ya, jadi itu untuk kita bisa melengkapi materi pendukung. Nah, kemudian ini yang paling penting. Mbak Sulbi, mungkin waktunya tinggal beberapa menit lagi untuk Mbak Sulbi. Oke, ini kita dikit lagi ya. Oke. Nah, ini yang paling penting, kita harus menetapkan target dengan timeline. Bapak Ibu coba membuat table ya, ini contoh timeline target penulisan. Misalnya sebelum kita proses tulisan buku, ini karena ini sangat penting ya, kita buat timeline dan garis waktu yang memang realistis gitu. Jadi misalnya kita udah ada semangat nih kita mau nulis buku gitu. Terus saya mau 1 bulan harus terbit gitu. Tapi kita tidak punya timeline-nya. 1 bulan itu mau ngapain aja gitu. Jadi kita bikin table, minggu pertama kita bikin outline, kemudian sambil bikin outline kita cari referensinya. Mau dari mana aja, apa saja nih yang mau kita masukkan ke dalam isi buku. Kemudian masuk ke minggu kedua, outline harus sudah beres misalnya seperti itu ya. Ini kita ambil cepatnya aja ya. Minggu kedua reference outline sudah beres, kemudian kita masuk ke reference-nya itu sudah mulai banyak, kita materi pendukungnya sudah mulai mengumpulkan banyak. Kemudian kita lakukan proses drafting, kita mulai menulis sedikit demi sedikit begitu. Terus walaupun memang kalau menulis itu, kalau saya sendiri saya harus nunggu mood. Mungkin nulisnya harus malam-malam yang sunyi gitu ya. Ya gimana caranya Bapak Ibu saja lah. Menulis buku itu harus moodnya harus memang betul-betul lagi happy gitu. Nah, kita sudah mulai proses drafting di minggu kedua, kemudian minggu ketiga kita masih proses drafting, kita lengkapi segala macamnya sampai minggu keempat di tahap finalisasi. Setelah itu baru minggu kelima kita mau melakukan proses penerbitan. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada table seperti ini akan lebih memudahkan kita. Gitu. Nah, kemudian ini masih menetapkan target dengan timeline ketika kita melakukan proses penulisan, selalu perhatikan outline ya, termasuk timeline yang memang sudah ditetapkan agar terarah. Jadi kalau misalnya terjadi stuck atau macet dalam penulisan karena lain hal, kita bisa nih melompat ke bagian yang lain misalnya gitu. Mau bab mana nih yang kita bisa kerjakan dulu gitu. Nah, kemudian barulah kita masuk ke proses penerbitan ya. Ketika buku kita sudah siap untuk diterbitkan, maka kita bisa mencari penerbit buku yang memang mau kerjasama dengan kita untuk menerbitkan buku-buku kita, misalnya dengan bagi hasil atau royalti yang memang saling menguntungkan. Nah, banyak sekali ini penerbit yang memang bagus-bagus gitu sekarang. Begitu mungkin pemaparan dari saya, Mas Theo, karena ini juga terbatas oleh waktu. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih yang sudah
meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berinteraksi lagi. Saya feel free kalau misalnya mau di chat, diajak diskusi misalnya tentang apapun lah, mungkin kita juga bisa kerjasama segala macam. Saya feel free. Oke, terima kasih Mas Theo, terima kasih semuanya. Sama-sama, dihaturkan terima kasih banyak kepada Mbak Sulbi Muti yang sudah memaparkan materinya terkait dengan bagaimana kiat-kiat menulis. Dan sedikit yang bisa saya dapat, yang saya ambil dari apa yang disampaikan Mbak Sulbi tadi, bahwa jangan pernah takut untuk memulai, ya. Jangan takut untuk memulai dan jangan menunda. Jika sudah memiliki ide-ide, silakan dituangkan sedikit demi sedikit dalam tulisan, namun tetap diusahakan untuk tetap bisa berprogres itu dalam kegiatan menulisnya gitu. Tetap produktif. Satu lagi Mas Theo. Bapak Ibu, ya kalau misalnya udah pernah dengar ya pepatahnya bahwasannya ketika jasad kita itu sudah tidak ada di dunia, ya coba kita menua bersama karya gitu. Karena ketika misalnya kita udah nggak ada nih di dunia, karya kita, nama kita masih ada di barisan karya gitu. Tetap dikenang ya karena tulisannya. Jadi dengan menulis itu akan banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan ya, dari nilai-nilai kecerdasan, gimana kita tetap bisa terus mengasah otak kita untuk menghasilkan gagasan-gagasan ya. Kemudian kita terus dipaksa untuk mengetahui hal-hal yang baru, rujukan-rujukan yang dipakai untuk bisa membantu proses penulisan kita, dan tentu akan membuat kita semakin bangga, ada kepuasan apabila karya kita dipublish dan juga dipakai oleh orang lain sebagai referensi dalam tulisan-tulisan mereka gitu. Dan nilai-nilai ini harus kita tanamkan untuk bisa terus menjadi motivasi bagi kita untuk bisa menulis. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Sulbi yang telah menyampaikan materi dan juga memberikan pengalaman-pengalamannya dalam menulis. Ya, seperti yang Pramudia Anantatur katakan, kalau ingin mengenal dunia, membacalah. Kalau ingin dikenal dunia, menulislah. Gitu ya, kira-kira. Baik, selanjutnya kesempatan berikutnya saya berikan kepada Mas Prasida Pambudi. Mas Prasida ini adalah konsultan penerbit dari penerbit The Publish. Penerbit The Publish sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbit dan percetakan buku, yang sudah banyak menerbitkan buku-buku berupa bahan ajar, keperluan-keperluan akademik, maupun buku-buku fiksi, seperti cerpen, novel, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan kepada Mas Prasida saya berikan untuk memaparkan materinya. Selanjutnya nanti sesi tanya-jawab akan ada setelah pemateri kedua menyampaikan materinya. Baik, silakan Mas Prasida, waktu dan kesempatan saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, terima kasih kepada Pak Theo atas waktu yang sudah diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Kepala LPPM Ibu Dr. Optiva Anggraini yang telah mengundang kami Penerbit The Publish Yogyakarta untuk menjadi pengisi di webinar penulisan buku kali ini. Dan juga yang saya hormati Ibu Sulbi selaku pembicara yang pertama dan selaku moderator kita yang tercinta, Pak Theo. Selamat siang Bapak dan seluruh selamat siang, Mas. Rekan-rekan dari Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia serta teman-teman panitia yang juga saya banggakan. Kali ini saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, untuk screen-nya sudah masuk ya Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah Mas, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Prasida Pambudi sebagai konsultan penerbit The Publish Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan terkait untuk bagaimana sih strategi menulis buku supaya nanti bisa tembus ISBN-nya dan juga bisa digunakan untuk memperoleh nilai KUM atau mungkin digunakan untuk memperoleh dana hibah dan lain sebagainya.
secara singkat saja ya Bapak Ibu sekalian, karena memang waktu yang terbatas juga, nanti mungkin kalau misalkan dari Bapak Ibu sekalian ingin lebih detail dan intens, nanti boleh langsung menghubungi saya, nanti saya berikan CP-nya di akhir acara. Oh ya, dan juga nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti webinar ini sampai dengan akhir, karena nanti ada promo menarik juga yang akan kami berikan, yaitu berupa diskon cetak buku, nanti untuk 20 penulis yang masuk chat ke saya nanti yang duluan, nanti yang siap terbit untuk naskahnya dari tanggal 15 sampai dengan 1 bulan ke depan, nanti bisa kami berikan diskon 20%. Oke. Yang pertama, kenapa dosen harus menulis buku? Ada beberapa alasan untuk dosen menulis buku. Yang pertama dari kebijakan Dirjen Dikti itu sendiri, yaitu adanya insentif penulisan dari kampus maupun dari Dikti, yang itu cukup membuat para Bapak Ibu dosen menjadikan itu sebuah semangat juga. Yang kedua untuk kenaikan jabatan akademis, dan yang ketiga meningkatkan kredibilitas kampus atau akreditasi kampus. Selanjutnya, manfaat menulis untuk Bapak Ibu dosen. Yang pertama yaitu meningkatkan reputasi. Bagaimana sih menulis itu bisa meningkatkan reputasi? Karena kredibilitasnya akan meningkat seiring dengan kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu dosen. Selain Bapak Ibu dosen bisa mengajar dan juga memberikan ilmu langsung kepada mahasiswa, namun dari hasil ilmu yang diberikan itu bisa dituangkan menjadi sebuah buku juga, yang mana akan digunakan oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Selanjutnya bisa untuk kenaikan jenjang karir, untuk memperoleh nilai kum, dan juga untuk penambahan kredit untuk memenuhi syarat kenaikan jabatan tentunya. Yang selanjutnya networking. Di sini untuk memperluas ruang lingkup komunikasi dengan menerbitkan buku. Di sisi lain dari kedua manfaat di atas ada juga networking ini, itu Bapak Ibu sekalian mungkin bisa seperti tadi yang dikatakan Bu Zulfi, itu bisa menulis dengan rekan-rekan, mungkin bisa dari satu kampus ataupun berbeda kampus atau berbeda universitas, untuk memperluas jaringan, di mana nanti untuk pemasaran bukunya pun otomatis akan digunakan tidak hanya di internal saja, namun bisa digunakan di luar, bahkan di seluruh Indonesia ataupun sampai luar negeri. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, di sini seperti yang tadi sudah disampaikan juga, selain untuk mendapat nilai kum, itu bisa juga sebagai passive income atau investasi di masa depan. Karena buku yang sudah terbit itu tadi nanti akan terus berlanjut apabila memang materinya itu masih terbarukan, akan terus dipakai sebagai sumber referensi dari teman-teman pendidik di seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya ada multiplier effect, di mana di sini apabila nanti salah satu dosen yang menulis itu dari suatu universitas, maka nama dosen itu pun akan terangkat apabila memang bukunya bestseller, dan juga universitas di dalamnya di mana beliau mengajar otomatis pun akan terangkat namanya. Nah, di sini ada tugas dosen sebagai pendidik sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa jenjang jabatan dan pangkat dosen, Bapak Ibu sekalian. Saya ambil dari PUPHK sesuai dengan golongan dan jenjang jabatannya, ada 4. Yang pertama asisten ahli, lektor, ya lektor kepala, dan juga profesor atau guru besar. Di sini ada beberapa kumulatif minimal angka kredit, yang mana nanti mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu terkait untuk peraturan ini juga. Oke, nah di sini Tridharma Perguruan Tinggi sebagai unsur untuk salah satu penilaian angka kredit, yang mana di setiap perguruan tinggi wajib menyediakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Di sini juga sesuai dengan visi misi penerbit Publish, salah satunya juga membantu kaum akademisi dalam proses implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengadaan, penerbitan, dan juga percetakan. Nah, ini salah satu beberapa dari produk-produk bidang pendidikan Bapak Ibu sekalian. Di sini ada yaitu buku ajar atau buku pegangan mata kuliah yang ditulis khusus atau disusun oleh pakar di bidangnya melalui kaidah buku teks. Gitu. Nah, ini bila diajukan maka hanya dapat diajukan salah satu sebagai bukti untuk melaksanakan pendidikan dan melaksanakan penelitian. Untuk buku ajar sendiri nilai maksimalnya itu 20.
Dan untuk buku-buku yang lain di bawahnya itu seperti diktat, modul, dan juga penelitian atau model alat bantu itu biasanya nilainya 5. Gitu. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa produk pelaksanaan penelitian, yaitu ada yang pertama jurnal yang diterbitkan secara nasional dan juga internasional. Dan juga yang kedua itu ada buku ilmiah, di mana di sini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada buku referensi. Yang dimaksud buku referensi di sini substansi pembahasannya hanya satu topik atau bidang kompetensi saja. Untuk yang bisa diajukan harus memiliki ISBN dan memenuhi syarat ilmiah. Ada novelty atau pembaruan atau terbarukan. Jadi untuk buku referensinya seperti yang sudah Ibu Sulbi bilang tadi, bahwa memang beda dengan yang lainnya. Jadi kalau bisa itu materi yang terbaru, belum ada referensi lain, supaya nanti bukunya bisa menjadi sumber referensi pokok utama. Gitu. Untuk maksimalnya di 40, nah, nanti yang selanjutnya itu ada juga monograf, namun berbeda. Untuk maksimalnya hanya 20, dan untuk book chapter itu tergantung untuk jenis book chapternya. Kalau misalkan book chapternya ini kelasnya internasional itu bisa mendapatkan 15 untuk poin kumnya, dan untuk yang nasional itu bisa 10 untuk book chapternya. Oke, selanjutnya ini untuk kewajiban khusus dari Bapak Ibu dosen. Sebentar. Mohon maaf, Pak Teo, saya izin untuk mengganti PPT-nya, Pak Teo. Oh, iya, Mas. sebentar, Nji. Karena yang tadi belum terupdate ternyata. Oke, mohon maaf sekali. Ya, baik, Mas. Oke, ini boleh. Sudah muncul ya rekan-rekan sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk PPT-nya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Masih tampilan foldernya, Mas. Oke, baik. Masih dalam perjalanan, Mas. Istirahat juga. Belum. Baik, sambil menunggu materinya. Oh ya, silakan. Sudah. Oh iya. Oke, mohon maaf. Silakan dilanjutkan, Mas. Oke. Nah, ini untuk produk yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini juga ada beberapa ukuran yang kami sarankan dari penerbit terkait untuk penerbitan buku ajar, referensi, jurnal maupun umum. Jadi untuk buku ajar sendiri, Bapak Ibu sekalian, untuk standar dikti itu minimal di A5. A5-nya dikti itu 14,8 kali 20. Di mana itu 21 itu atau UNESCO di 15,5 kali 23. Kalau biasanya hasil cetak dari kami itu A5-nya agak lebih kecil, makanya biasanya kami sarankan ke ukuran yang lebih besar, yaitu di UNESCO 15,5 kali 23. Untuk buku ajar itu sendiri, untuk memperoleh nilai maksimal kita sarankan juga halamannya itu bisa di sekitar 200 halaman. Tapi sebenarnya itu kalau untuk mendapatkan nilai saja itu bisa juga di 60 halaman atau 40 halaman, itu sudah bisa masuk dalam kriteria untuk mendapatkan nilai KUM. Namun untuk nilainya memang kurang maksimal, karena untuk saran dari kami untuk nilai maksimalnya bisa di 150 sampai 200 halaman. Selanjutnya yaitu buku referensi. Biasanya untuk ukuran di penerbitan kami sarankan di UNESCO 15,5 kali 23 atau B5, 17,5 kali 25 cm. Untuk minimalnya sendiri di 60 halaman, saran dari penerbit supaya nanti bisa diajukan untuk penilaian juga. Dan kalau untuk dua ukuran ini, biasanya kalau untuk isinya itu banyak terkait tabel ataupun gambar yang memanjang, itu nanti bisa diarahkan ke ukuran B5 yang lebih besar, supaya nanti gambar dan juga tabelnya itu tidak terkompres menjadi lebih kecil dari ukuran yang pada umumnya. Selanjutnya yaitu jurnal proceeding, kami juga bisa membantu menerbitkan ataupun modul. Itu nanti bisa dalam bentuk ukuran B5 17,5 kali 25
atau A4 di 21 kali 29. Untuk bagian ini jumlah halamannya bebas. Dan selanjutnya ada juga untuk novel atau buku-buku fiksi, itu juga kami bisa bantu terbitkan. Biasanya untuk custom ukurannya itu di 13 kali 19 novel pada umumnya atau A5 14 kali 20. Oke, bagaimana sih strategi untuk produktif menulis? Mungkin tadi sudah beberapa banyak disampaikan oleh Bu Sulbi pada saat di awal penyampaian materinya. Di sini yang pertama, jangan menunda tapi mulailah menulis. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin di sini masih ada yang bingung terkait saya mau nulis ini, buku ini, atau buku ajar, referensi, dan lain sebagainya, sudah punya materinya, namun untuk memulai menyatukan bahannya itu belum ada waktu. Nah itu mulai sekarang kita mulai untuk Bapak Ibu sekalian, jangan menunda lagi, tapi mulailah menulis. Karena kalau misalkan belum dikerjakan untuk penulisannya atau memulai dengan menulis, itu nanti bukunya juga pasti akan mundur dari deadline yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya juga bisa dibuatkan outline untuk peta konsep tulisan untuk memandu kita atau memudahkan kita semuanya dalam proses menulis. Selanjutnya bisa dituliskan setiap ide meskipun sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian itu sedang ada waktu luang, boleh nanti sambil istirahat atau mungkin sedang menikmati pemandangan alam dan lain sebagainya, waktu santai dengan keluarga terbesit pikiran terkait penulisan, mungkin itu langsung bisa dituliskan. Nah, nanti dari pikiran-pikiran kecil itu, apabila nanti sudah tercatat, maka nanti kalau misalkan disatukan dengan pemikiran yang lebih luas lagi, nanti insya Allah bisa menjadikan buku yang lebih baik lagi, sesuai dengan bidang ilmu yang Bapak Ibu sekalian kuasai ataupun yang diharapkan ke depannya. Tentukan untuk target waktu yang ingin dicapai, lalu variasikan waktu dan tempat untuk menulis. Betul sekali, karena waktu dan tempat menulis itu akan mempengaruhi mood kita dalam menulis buku. Selanjutnya, nah ini yang terpenting biasanya. Dari kami menyarankan untuk Bapak Ibu sekalian, bahwasanya setelah buku Bapak Ibu sekalian itu jadi, itu Bapak Ibu sekalian kami sarankan untuk memberikannya ke teman. Bisa teman sejawat, satu bidang ilmu, atau bisa ke atasan, atau misalkan lebih ke senior untuk mengedit atau mereview dari buku yang sudah Ibu buat. Begitu, supaya apa? Supaya buku Ibu itu bisa dilihat dari dua sisi. Misalkan dari rekan sejawat itu bisa memberikan masukan, oh ini bukunya kurang ini, dan mungkin ada kesalahan penulisan dan lain sebagainya. Nanti bisa sama-sama untuk introspeksi supaya nanti bukunya menjadi lebih bagus lagi. Kualitas atau kuantitas? Kuantitas atau kualitas? Biasanya hal ini cukup membingungkan juga dari sisi penulis, antara ingin memilih, saya ingin kuantitas bukunya lebih tebal atau kualitas isi dari naskahnya. Biasanya itu menjadi suatu hambatan juga dari tiap teman-teman penulis. Namun di sini saya bisa menyarankan bahwasannya jika Bapak Ibu sekalian itu berhasil menerbitkan satu buku, setara dengan kegiatan apa sih? Effort yang harus dilakukan mungkin dalam menulis dari Bapak Ibu sekalian, saran-saran dari kami, itu bisa nanti yang pertama bangun dini hari. Setelah sholat tahajud atau mungkin setelah bersih-bersih rumah, itu bisa untuk memulai menulis dari jam 3 sampai jam 5, itu nanti 2 jam per hari juga sudah cukup, atau mungkin 1 jam. Lalu nanti setelah bukunya jadi, kami siap untuk membantu menerbitkan. Nah, di sini untuk menerbitkan buku ajar, itu 1 judul saja per tahunnya, mendapatkan poin tipe A yaitu 20 poin. Setara dengan membimbing skripsi, sama dengan 20 orang. Jadi, Bapak Ibu sekalian cukup menerbitkan 1 buku ajar, itu sama dengan membimbing skripsi teman-teman 20 orang. Atau bisa juga menerbitkan buku referensi. Di sini 1 judul, biasanya untuk poin maksimalnya KUM itu 40, sama saja dengan menjadi pemakalah dalam seminar nasional, 4 seminar nasional, setara dengan 10 poin per seminarnya. Jadi mungkin setelah mengetahui ini, saya berharap dari Bapak Ibu sekalian timbul ada semangat untuk mulai menulis lagi, dan kita semua juga sama-sama memajukan literasi di Indonesia supaya nanti tidak kalah dengan negara-negara tetangga terkait untuk sumber literasi maupun referensi terkait pendidikan di Indonesia. Bagaimana sih cara menulis buku ajar? Nah, mungkin di sini
langkah teknisnya saya jelaskan secara simpel dan singkat. Nanti untuk lengkapnya mungkin bisa langsung hubungi saya supaya nanti bisa saya jelaskan rinciannya. Langkah awalnya membuat kerangka buku. Berdasarkan dari mana? Dari rencana pembelajaran atau RPS atau silabus atau mungkin SAP yang sudah Bapak Ibu pegang dari universitas atau instansi yang Bapak Ibu di sana untuk berdinas gitu. Dari acuan tersebut masuk ke dalam materi. Materi yang akan disampaikan seperti apa. Dan nanti biasanya dari materi umum, Bapak Ibu sekalian akan mencuplik salah satu materinya untuk dibuat menjadi PPT. Nah, biasanya dari PPT itu pun bisa dijadikan sebagai pokok-pokok bahasan dalam sebuah buku, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Memuat tujuan sudah pasti, instruksi juga sudah pasti, topik bahasan apalagi metode pembelajaran dan metode asesmen itu tinggal diolah lagi oleh Bapak Ibu sekalian nanti dengan mengacu ke beberapa referensi memang yang sebagai sumber acuan utama. Nah, ini untuk susunan atau unsur buku ajar di mana beberapa unsur harus ada dan wajib di dalam buku ajar. Yang pertama itu ada prakata. Prakata mungkin bisa dari penulis atau dari senior, dari prof mungkin yang sudah mereview, itu lebih bagus lagi supaya menambah value dalam buku Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya daftar isi, tabel maupun daftar gambar, batang tubuh yang paling penting yang terbagi dalam bab atau bagian, dan terdapat bagian evaluasi. Nah, ini kalau dalam buku ajar biasanya yang terpenting adalah ciri-cirinya ada bagian evaluasi atau mungkin soal-soal kompetensi untuk mahasiswa ataupun pembacanya. Yang tidak kalah penting juga daftar pustaka. Nah, bisa disarankan tadi seperti sudah dikatakan oleh Bu Sulbi bahwasannya daftar pustaka atau sumber referensi bisa menggunakan yang otomatis Bapak Ibu sekalian, menggunakan sistem yang namanya itu Mendeley, itu sudah cukup mudah. Kami juga tim penerbit kemarin juga memberikan webinar terkait untuk penggunaan Mendeley di salah satu instansi juga. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin lebih lanjut bisa nanti hubungi kami bantu coba jelaskan untuk penggunaannya. Kalau misalkan masih ada yang belum tahu terkait spesifikasi tersebut gitu. Selanjutnya ada glosarium dan juga indeks. Nah, untuk batang tubuh itu sendiri terdiri dari beberapa pokok isian yaitu penyampaian tujuan yang ingin dicapai dalam buku. Ada tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus ataupun kompetensi. Dan juga di sini ada isi atau materi. Pendahuluan materi utama, kesimpulan, evaluasi, atau untuk modul biasanya praktikum. Untuk selanjutnya bisa dicantumkan juga referensi atau rekomendasi bacaan. Biasanya terletak di setelah poin evaluasi. Di sana bisa dicantumkan kalau ada buku Bapak Ibu sekalian yang linear dengan mata kuliah tersebut bisa dicantumkan di sana untuk sumber referensi bahan bacaan teman-teman sekalian, mahasiswa ataupun dari pembaca lainnya. Gitu. Selanjutnya, nah ini untuk contoh Bapak Ibu sekalian terkait untuk tujuan instruksional umum dan juga khusus dari salah satu buku ajar. Ada tujuan instruksional umum dan khusus, dan selanjutnya di sini ada bagian awal isi materi dan bagian akhir. Di bagian awal ada cover, prakata, isi materi ada bab dan juga ada subbab, penyampaian materi serta evaluasi yang paling penting. Dan juga bagian akhir ada dafpus, glosarium, serta untuk tambahnya bisa ditambahkan indeks. Nah, mengapa sih buku harus ber-ISBN dan apakah ISBN itu juga penting? Itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri itu ISBN salah satu standar di mana buku itu bisa dikatakan legal dan bisa dikatakan bahwa buku itu bisa untuk dinilai. ISBN diberikan pada Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di London, dan di Indonesia itu hanya Perpusnas yang boleh memberikan kode ISBN kepada penerbit di wilayah Indonesia. Selanjutnya fungsinya, yang pertama memberikan identitas terhadap judul buku Bapak Ibu sekalian yang sudah diterbitkan oleh penerbit. Dan yang terpenting itu sebagai sarana promosi penerbit juga karena informasi pencantuman ISBN itu bisa digunakan untuk memenuhi syarat administratif apabila ingin mendistribusikan bukunya masuk ke toko buku Gramedia mungkin atau mungkin yang lainnya seperti Gunung Agung dan lain sebagainya. Oke, lalu selanjutnya ada pencantuman nomor ISBN. Berikut untuk nomor ISBN dan serinya.
Itu bentuknya ada beberapa. Yang pertama tanda pengenal yang di awal. Selanjutnya ada kode kelompok, kode penerbit, dan juga kode judul serta angka pemeriksaan. Nah, ini kalau di Depublish sendiri pencantumannya seperti ini. Ada di dalam naskah dan juga ada di cover bagian belakang. Nah, sekarang siapa sih Depublish itu sendiri? Penerbit Depublish merupakan penerbit self-publishing yang bergerak untuk menerbitkan buku dan mencetak buku pendidikan di seluruh Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan kami juga membantu para kaum akademisi ataupun teman-teman lainnya itu dalam menerbitkan buku non-pendidikan, seperti contohnya novel, kumpulan puisi, atau buku-buku lainnya, itu bisa kami terbitkan. Kami beralamatkan di Sleman, Jalan Kaliurang, kilometer 9,5. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk datang ke kantor kami sangat menunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa melihat bagaimana sistem produksinya dan juga bagaimana sistem pengolahan penerbitan di dalam penerbit Depublish. Sudah ada sekitar 7.500 buku yang terdaftar di ISBN, 3.200 penulis yang sudah tercatat dalam katalog, 700 perguruan tinggi sudah bekerja sama, serta sekitar 200 lebih lembaga pendidikan negeri maupun swasta yang sudah bekerja sama. Produk dan layanan penerbit Depublish apa saja? Ada penerbitan buku yang pertama, ada buku ajar, monograf, referensi ilmiah. Selanjutnya ada juga percetakan buku. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ingin cetak buku, langsung bisa kami handle. Pengajuan haki buku, dan karya tulis ilmiah. Serta penerbitan kurang satu lagi, itu kami bisa menerbitkan e-book juga Bapak Ibu sekalian. Jadi selain hardbook, itu kami bisa menerbitkan softbooknya juga dalam bentuk softfile, itu nanti kami terbitkan dalam bentuk e-book, yaitu mendapatkan nomor EISBN-nya di Perpusnas. Itu kami juga bisa saja menerbitkan e-booknya. Lalu ada pengajuan haki, workshop penulisan, seperti ini Bapak Ibu sekalian, dan juga kerjasama bisnis lainnya untuk pembentukan bisnis baru ataupun bisnis lain. Apa sih keunggulan dari penerbit Depublish itu sendiri? Nah, di sini apabila Bapak Ibu sekalian ingin menerbitkan di kami, nanti Bapak Ibu sekalian akan dihandle oleh salah satu PIC. Jadi tiap penulis akan dihandle satu PIC untuk penerbitannya dari awal naskah masuk atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih konsultasi sampai dengan akhir naskah jadi, itu akan dihandle oleh satu PIC. Dan nanti apapun kendalanya, Bapak Ibu sekalian bisa langsung memberikan info kepada PIC terkait untuk proses naskah dan lain sebagainya, supaya nanti dibantu untuk kelancaran prosesnya. Begitu. Lalu untuk fasilitas yang kami berikan juga ada pembuatan desain cover serta layouting naskah, di mana ada tim khusus dari kami yang sudah berpengalaman, itu nanti akan membuatkan cover yang cukup menarik untuk Bapak Ibu sekalian dan juga layout yang sesuai dengan standar GPT. Dan juga untuk proofreading, di sini kami juga menyediakan edit tata bahasa juga, typo dan juga pengecekan untuk EYD-nya sesuai dengan PUIB. Itu kami berikan fasilitas di atas itu gratis. Dan selanjutnya untuk legalitas cetak dan digital. Di sini setiap buku bisa kami terbitkan untuk legalitas ISBN dan juga dalam bentuk EISBN atau dalam bentuk versi digitalnya untuk e-book. Nah, selanjutnya ini untuk sistem cetaknya kami juga bisa sesuai dengan kebutuhan penulis atau pembacanya, yaitu print on demand. Itu biasanya di penerbit lain mayor itu harus cetak di 100 eksemplar ke atas, di kami bisa di bawah itu, dan itu bisa disesuaikan dengan budget dari Bapak Ibu sekalian. Mengapa sih harus memilih penerbit Depublish? Di sini juga ada alasan lain, yaitu garansi buku. Kami memberikan garansi buku, itu nanti setiap produk yang dihasilkan oleh penerbit Depublish memiliki standar dan bergaransi. Jadi dalam penerbitan kami itu juga ada tim QC, Bapak Ibu sekalian, supaya nanti hasil buku yang tercetak itu tidak ada cacat fisik ataupun kesalahan cetak. Kalaupun ada kesalahan, 100% itu murni kesalahan dari kami, maka akan kami ganti 100%, walaupun itu nanti bukunya sudah sampai di tangan penulis. Itu kami garansi 2 minggu jangka waktunya, buku bisa dikirimkan kembali supaya nanti bisa kami cetakkan yang terbaru. Itu sesuai dengan cetak di awalnya. Lalu untuk distribusi dan pemasaran, kami juga mengedepankan sistem pemasaran secara online di website, marketplace, dan juga nanti ada media sosial, reseller, serta pengadaan juga. Dan yang tidak kalah penting juga ada pemasaran di e-booknya. Itu nanti kami kerjasama dengan platform Google Play Books,
Kubuku Aksara Maya, dan juga Gramedia Digital. Kami sudah bekerja sama. Selanjutnya nanti ada subsidi ongkir juga. Jadi Bapak Ibu sekalian tenang aja. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian domisilinya tidak di Jogja, nanti kami sudah ada sistem subsidi ongkir, di mana itu nanti sudah mengcover sekitar 70-80% untuk biaya ongkir yang ada di luar Jawa. Kalau misalkan bahkan ada yang sampai tertutup dari subsidi, maka Bapak Ibu sekalian tidak ditambahkan biaya apapun dari biaya subsidi tersebut karena sudah tercover semuanya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya, apakah penerbit Publish sudah termasuk anggota IKAPI? Jawabannya adalah ya, kami sudah menjadi anggota IKAPI, sudah cukup lama, hampir 10 tahun, sejak 2012 kami sudah menjadi anggota IKAPI. Sebelumnya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian mencari di sana, di keanggotaan IKAPI, tidak muncul penerbit Publish, mungkin bisa diganti dengan CV Budi Utama, karena sebagai kepala perusahaan kami itu nanti memang dalam naungan dari CV Budi Utama. Lalu selanjutnya kami juga bisa menawarkan beberapa link e-book secara gratis. Bapak Ibu sekalian bisa mendownloadnya. Di sini ada template naskah juga. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian membutuhkan beberapa template naskah untuk menulis buku. Ada A5, UNESCO, B5, dan juga A4, kami sediakan semuanya untuk membantu layout Bapak Ibu sekalian. Di awal itu sudah terlihat rapi dan juga hasilnya bisa terlihat berapa halaman yang kira-kira bisa untuk dihitungkan perkiraan biayanya. Selanjutnya untuk penerbitan, masih bingung memilih penerbit? Nah, di sini kami jelaskan untuk alur penerbitan buku di penerbit Publish. Untuk alur penerbitan buku di sini, untuk buku hard maupun untuk e-booknya hampir sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk teman-teman penulis atau Bapak Ibu sekalian bisa mendownload mendaftar menjadi penulis via website, atau bisa langsung kontak kami di nomor PIC masing-masing. Di website sudah ada kontak dari PIC masing-masing, dari Customer Care Penerbit Publish Yogyakarta. Setelah Ibu menghubungi kami, Bapak Ibu sekalian, nanti akan dijelaskan bagaimana sistematika, mulai dari pengisian formulir, kelengkapan, sampai dengan nanti naskah seperti apa yang bisa dikirimkan juga. Setelah itu nanti bisa dikirimkan semuanya setelah terisi lengkap, sudah ditandatangani juga untuk MOU dan juga keempat kelengkapan naskah lainnya. Bisa dikirimkan via email atau WA, nanti mana yang memudahkan Bapak Ibu sekalian. Lalu nanti juga bisa dikirimkan draft naskahnya sekaligus. Naskah yang sudah kami terima akan kami masukkan bagian produksi, namun sebelumnya akan kami telepon untuk konfirmasi spesifikasi naskah bukunya. Gitu. Lalu akan kami proses. Setelah 2 minggu biasanya akan kami kirimkan sampelnya dalam bentuk soft file via email biasanya, supaya bisa direview. Nah, nantinya itu akan kami berikan waktu sekitar 1-2 minggu untuk waktu tunggu sampel yang pertama, dan untuk proses revisinya biasanya 3-5 hari tergantung dari poin revisinya. Selanjutnya setelah nanti naskah fix semuanya, sudah tidak ada revisi lagi, maka akan dihitungkan biaya pembiayaan. Setelah itu nanti akan dilanjutkan untuk ke proses cetak gitu. Jadi untuk processing nanti kami yang handle semuanya, dari penulis cukup mereview dan mengirimkan perintah untuk revisi yang dikirimkan kepada penerbit. Nah, ini untuk jenis kertas dan juga perbandingan ukuran buku, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini ada bisa melihat untuk HVS 70 atau 80 gram, biasanya untuk buku-buku pendidikan. Itu untuk berwarna biasanya menggunakan HVS 80 yang agak tebal supaya nanti tintanya tidak tembus, dan juga ada art paper biasanya untuk photobook atau boardbook juga bisa, atau buku-buku majalah, atau modul bahkan yang full warna itu juga bisa. Serta yang paling kanan itu ada book paper, biasanya untuk buku-buku ajar terkait keagamaan bisa, yang memang tidak terlalu silau untuk pada saat dibaca, dan juga biasanya untuk novel menggunakan kertas yang book paper premium. Karakteristik warnanya juga bisa dilihat di bawah untuk perbandingan ukuran bukunya. Itu ada yang buku paling terkecil, buku saku, itu A6, B6, itu bisa. Lalu untuk novel bisa di ukuran 13-19 atau A5, 14x20, Bapak Ibu sekalian. Serta ada UNESCO juga di situ. Itu untuk ukuran UNESCO dengan B5, selisihnya tidak jauh memang. Lalu ada B5 itu ada 3, itu yang paling kanan itu menggunakan kertas art paper, memang kualitasnya
cukup bagus untuk cetaknya karena di dalamnya isinya semua hasil penelitian tentang ikan dari Prof. Andi dari Makassar, Unhas. Lalu yang tengah itu ada bukunya Pak Dudung, itu buku ajar keislaman. Beliau menggunakan kertas book paper di dalamnya. Full warna juga cukup bagus hasilnya. Dan yang paling kiri itu bukunya menggunakan hardcover. Jadi nanti kami bisa menyesuaikan dari permintaan penulis, mau hardcover bisa, cetak isinya full warna bisa, dengan kertas HVS, art paper maupun book paper juga kami bisa tangani, begitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di sini untuk biaya penerbitan, di kami itu kami gratiskan Bapak Ibu sekalian untuk cover, layout, proofread, serta ISBN, dan juga biaya administrasi, biaya kirim, biaya promosi, serta biaya e-book Google-nya, itu nanti kami gratiskan. Jadi untuk percetakannya, itu memang hanya ditangguhkan untuk biaya cetaknya saja, begitu. Dan biaya cetaknya itu berdasarkan make to order. Jadi sesuai dengan spesifikasi naskahnya seperti apa, halamannya berapa, dan juga rencana cetaknya di berapa eksemplar. Oke, ada beberapa benefit tambahan. Yang pertama yang akan penulis rasakan kalau misalkan menerbitkan buku di Penerbit Publish Yogyakarta, itu nanti ada website atau online marketplace untuk segi pemasaran bukunya. Nanti akan kami pasarkan via online juga, sosial media, katalog The Publish, dan juga untuk e-booknya bisa nanti masuk ke Google Play Books, serta nanti bisa kami masukkan ke dalam promosi reseller. Di sini untuk sharing profitnya berupa royalti yaitu 10-15% dari harga yang tercantum di website kami, begitu. Nah, ini beberapa paket penerbitan yang kami sediakan. Untuk paket 25 itu ada beberapa pilihan untuk desain cover, layout, proofreading, dan juga untuk sertifikat ISBN hingga mockup itu free semuanya Bapak Ibu. Untuk bukunya, jumlah bukunya bisa sesuai dengan paket 50. Bisa, nanti bisa 100 bisa, 75 juga bisa, atau mungkin di bawah 25, misalkan 20, untuk minimalnya di kami 10 eksemplar. Begitu, nanti untuk lengkapnya bisa langsung menghubungi saya di nomor yang nanti akan saya berikan untuk lebih jelasnya lagi. Nah, ini untuk contoh uploading di website kami, Bapak Ibu sekalian, sudah ada harganya. Untuk judulnya, institusi dari Bapak Ibu sekalian, di sini di mana apabila Bapak Ibu sekalian mencantumkan di form kelengkapan di awal, maka akan kami cantumkan di sini juga. Nanti untuk profilnya juga bisa dilihat, supaya nanti teman-teman pembaca juga bisa melihat profil Bapak Ibu sekalian. Serta untuk bidang ilmunya juga ada, kategori bukunya ada, ISBN jelas, pasti ada kami cantumkan. Semuanya kami cantumkan, dan di sini untuk penjualan buku hardnya itu hanya kami cantumkan untuk covernya aja Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk soft file-nya memang kami tidak cantumkan karena untuk keamanan juga kami juga menjaga kerahasiaan naskah dari setiap penulis itu tadi. Bahkan dari semua tim di Publish pun tidak bisa mengakses untuk naskah secara sembarangan karena ada tim khususnya yang memang hanya bisa mengakses, yaitu tim bagian produksi untuk layouting naskah. Selanjutnya untuk tampilan dari penjualan e-booknya di sini ada beberapa e-book, konsep sistem informasi, konsep data mining, dan sebagainya. Beliau merupakan salah satu penulis dari kami, penulis-penulis rutin yang tiap tahunnya juga sudah menerbitkan buku di kami, bahkan kadang tidak hanya satu kali, biasanya 1 atau 2 kali, dan ditambah dengan reorder bukunya. Oke, di sini kami juga bisa menawarkan Bapak Ibu sekalian, mungkin khusus untuk rekan-rekan dosen di sana, untuk Ibu Oktiva mungkin dari LPPM bisa kami ajak kerjasama institusi juga kami untuk penerbit di Publish. Nanti apa saja yang kami tawarkan di sini? Dari kami bisa untuk profiling kampus dan dosen. Selain untuk mengembangkan bisnis, kami juga bisa memberikan apresiasi terkait untuk penyampaian informasi baik institusi maupun personal dalam portal duniadosen.com, begitu. Nanti di sana update-update terkait informasi dosen di seluruh Indonesia ada semuanya di sana, bahkan terkait untuk instansi juga ada, gitu. Dan juga selanjutnya ada pendampingan penerbit kampus juga. Jadi nanti selain nanti mungkin dari
pihak UEM dari pihak LPPM ingin kerjasama terkait untuk terbit mungkin, atau mungkin baru ingin membuat penerbitan, nanti bisa kami pandu Bapak Ibu sekalian untuk terbit dan cetaknya, bisa kami bantu semuanya dari tim kampus atau tim LPPM. Nanti kita bisa diskusikan begitu, seperti proses untuk pra penerbitan, untuk layouting desain cover, cetak, dan juga untuk penjualan bukunya kita bisa dilakukan kerjasama. Untuk pra penerbitan servis, di sini mendukung berkembangnya penerbitan dari kampus mengambil perspektif ekonomi murni, yaitu untuk membantu layouting naskah, desain cover, dan kebutuhan pra penerbitan lainnya. Itu. Selanjutnya mungkin dari kampus menginginkan untuk masuknya dari anak-anak teman-teman mahasiswa itu supaya bisa PKL atau prakerin atau magang, biasanya kami juga bisa menyediakan tempatnya di Penerbit Publish. Nanti tinggal konfirmasi, biasanya kalau sudah kerja sama institusi, berapa anak yang bisa atau yang akan masuk ke dalam Penerbit Publish, nanti bisa kami bantu untuk proses implementasinya, di mana nanti kami akan selalu membimbing mereka semua dalam kebutuhan untuk implementasi Tridharma perguruan tinggi juga yang sama-sama kami junjung di sini. Keuntungan kerjasama lainnya pastinya juga ada harga khusus untuk program kerjasama ini. Di sisi lain memang selain proses penerbitan pada umumnya, kami juga mengajak para mitra kami untuk bekerja sama supaya nanti memajukan kualitas penerbitan di Indonesia. Di sini salah satunya beberapa instansi yang sudah kerjasama untuk biaya penerbitannya, itu nanti semuanya kami gratiskan. Jadi totalnya ada yang biaya yang sudah ditambahkan, yang sudah tertampil di layar, sekitar untuk pelayanannya itu 1.100.000, itu nanti kami gratiskan. Dan juga apabila membutuhkan workshop juga bisa, nanti tinggal kontak dari tim PR kami, public relation kami, untuk workshop kerjasama, itu juga kami berikan, bisa secara free kalau misalkan sudah bekerja sama secara institusi, tergantung nanti dari kebutuhannya untuk penulisan buku, motivasi penulis, ataupun sharing pengalaman penulis juga bisa. Dan juga selanjutnya, kalau misalkan kita sudah kerja sama institusi, nanti dari Bapak Ibu sekalian ingin mencantumkan logo di dalam naskah bukunya terkait institusi, nanti sudah lebih mudah Bapak Ibu sekalian, karena kami sudah ada ikatan kontrak dengan suatu instansi tersebut. Gitu. Jadi pihak ISBN pun tidak menanyakan lebih lanjut karena sudah ada surat keterangan bahwa kami dari Penerbit Publish misalnya sudah bekerja sama dengan UEM itu sendiri terkait untuk pencantuman logo, untuk jumlah cetaknya ataupun pemasarannya sudah kerjasama, jadi nanti lebih mudah untuk pengurusan legalitasnya. Untuk akses prioritas juga pasti keuntungan lainnya nanti akan dikomunikasikan dengan tim terkait, dari PIC-nya akan memberikan akses informasi yang lebih update terkait untuk informasi pengerjaan naskah dari kerjasama institusi tersebut. Dan yang paling penting juga ada cashback dan diskon untuk Bapak Ibu sekalian. Di sini kami berikan untuk cashback ataupun diskon untuk produk penerbitan, percetakan maupun produk-produk lainnya. Sehingga mitra mendapatkan keuntungan tambahan dari selain kerjasama yang sudah diberikan. Oke, mungkin sebelum saya mengakhiri sedikit kata, dengan membaca kita akan mengenal dunia. Tapi dengan menulis, kita akan dikenal dunia. Itu saja, nanti saya berikan kontak saya di sini. Mari bergabung menjadi penulis Penerbit Publish Yogyakarta. Bisa dikunjungi di website kami juga, atau langsung hubungi kontak saya di sini 0852 2313 3455. Salam literasi Indonesia. Untuk Bapak Ibu sekalian, nanti 20 orang pertama yang siap naskahnya dan langsung kontak saya, nanti akan saya berikan diskon langsung khusus 20% untuk diskon biaya cetaknya. Nanti langsung kontak saya saja via WhatsApp atau telepon, supaya nanti saya catat untuk nama dan juga instansinya, supaya nanti bisa mendapatkan klaim diskon tersebut. Dan nanti ada beberapa hadiah yang menarik juga untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kedepannya nanti akan saya follow up lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan. 3 penanya untuk 3 buku khusus nanti akan kami kirimkan sesuai dengan alamat Bapak Ibu sekalian dan akan dipilih oleh tim dari Penerbit Publish itu sendiri. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Ada salah kata ataupun salah ucap dari saya ataupun perilaku, nanti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Bapak Ibu sekalian ingin lebih lengkap lagi untuk informasi terkait penerbitan, boleh langsung hubungi dari saya sebagai PIC di Penerbit Publish atau dari rekan-rekan semuanya yang ada di website kami.